Salam Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita masih dalam tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya mengambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini adalah hidup karena kemurahan Tuhan. Mengapa? Saudaraku, jika kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini dan masih bisa menikmati berkat-berkat-Nya, itu semua adalah kemurahan Tuhan semata. Kalau bukan karena kemurahan-Nya yang menuntun dan menopang, pasti kita tidak memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang berat ini. Karena itu, kita pun harus berkeyakinan bahwa di hari-hari mendatang Tuhan pasti tetap menyertai dan melanjutkan perbuatan baik-Nya atas kita. Dia sungguh baik dan sangat baik, sebab selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Bapa kita di dunia ini saja tidak akan pernah memberi batu jika Ia meminta roti, atau memberi ular jika Ia meminta ikan. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu tanda yang sangat menonjol orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan adalah ia selalu menghasilkan buah dengan cara tinggal bersama Dia. Karena inilah salah satu cara agar kita dapat menghasilkan buah. Mengejar pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Kenali hatinya, kenali kerinduannya. Maka dengan demikian kita bisa menghasilkan kehidupan yang berbuah. Sebab isi hati Tuhan bisa kita tangkap, dan kerinduan hati Tuhan bisa kita rasakan dan lakukan berapapun harganya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak kelaparan, orang-orang lumpuh, orang buta, maka timbullah belas kasihan, karena orang-orang beginilah yang terhilang dan membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Barang tentu apa yang Yesus rasakan, kita juga turut merasakannya. Inilah yang seharusnya menggerakkan kehidupan orang percaya, yaitu kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Berbuah dan menjadi berkat adalah tujuan Tuhan mendesain kehidupan kita. Kita tidak diciptakan hanya untuk hidup lalu menjalaninya tanpa arti. Namun kehidupan kita seharusnya harta karun yang berharga, yang di dalamnya orang lain menemukan warisan iman. Orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan yang kedua adalah ia akan setia sampai akhir. Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya dengan banyak hal, seperti dipukul, dicambuk, diludahi, dimahkotai mahkota berduri, darahnya mengalir, belum lagi memikul salib sampai di bukit Golgota. Ia masih dipaku kaki dan tangannya. Sungguh pengorbanannya tidak ada bandingannya. Yesus tetap setia sampai akhir, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Kalau Yesus menyerah di tengah jalan, apa jadinya? Semua dosa kita tidak jadi ditebus,
Yesus yang adalah Tuhan, Ia setia. Tuhan Yesus mau kita ikut teladannya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga harus setia sampai akhir. Kita tidak sendiri. Saat kita berjuang, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan senantiasa menolong kita. Pastikan terus berjuang untuk setia sampai akhir mengikut Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan, setia menyembah Tuhan, dan setia untuk selalu bergantung pada Tuhan. Dan lihatlah penyertaan-Nya yang sempurna atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.